Gue mau nge-share roti yang lagi viral banget. Itu Korean garlic cheese bread. Jadi di video kali ini gue mau nge-share dari awal dari pembuatan bikin rotinya. Kalau misalkan kalian males bikin rotinya, kalian tinggal beli aja di supermarket. Carinya itu sweet bread, atau roti manis, atau soft roll. Jadi kalian tinggal beli, udah tinggal di black, isiin cream cheese, sama di dipping dengan garlic butter. Jadi cara buat roti, pertama tepung dulu. Habis itu kita masukin semua bahan-bahan kering. Jadi di sini ada gula, yeast, oke. Garam, susu dengkau atau milk powder, campurin aja. Setelah itu gue mau ambil ini kuning telur, ambilnya tinggal pakai tangan supaya lebih clean. Bahannya udah masuk semua, bahan kering sama 2 kuning telur. Sekarang kita mixer. Gue pakai speednya yang paling rendah dulu. Baru nanti pelan-pelan kita tambahin susu. Jadi kalau misalkan dia udah berbentuk jadi kayak seperti adonan, baru kita naikin speednya ke yang cepet. Susu lagi. Setelah dia udah tercampur rata dan udah nggak lengket-lengket di samping mixing bowl, sekarang kita tambahkan butter. Butter yang terakhir kita masukin. Oke, jadi ini dia udah mulai tercampur rata. Sekarang kita pelanin, baru kita matiin. Gitu cara bikinnya. Pakai scraper, dough scraper kayak gini. Lihat nih betapa softnya ini roti, ya kan? Sekarang kita pindahin dalam bowl. Kita resting rotinya sampai 1 jam. Habis itu setelah resting 1 jam kita balik lagi. Langsung kita portion. Kita wrap. Supaya adonannya nggak kering. Oke, jadi ini udah di proof kurang lebih 1 jam. Sekarang dia udah double in size. Sekarang ini kita take out. Very nice, lihat nih. Sekarang gua akan digas. Oke, kita akan timbang. Oke, jadi ini 70 gram. Ini gua sisihin. Jadi sisanya gua timbang 70 gram ya. Oke, 70 gram. Sekarang gue akan molding satu-satu. Ini harus cepat di molding semuanya satu-satu, karena kalau misalkan terlalu lama di luar, adonannya jadi kering. Usahakan setelah di portion satu-satu langsung di molding. Pakai tray sama silpat. Mungkin ada yang nggak tahu silpat kali ya. Silpat itu sama kayak kertas roti, jadi dia ini nggak lengket. Dan ini agak lebih mahal daripada kertas roti. Dan ini bisa untuk kalian invest, bisa dipakai 1 bulan sampai 6 bulan. Mungkin tergantung kualitas. Dan yang gue pakai ini udah kurang lebih ada 1 tahun kali. Ini gue proofing. Make sure dikasih jarak supaya dia ini nggak tabrakan dan nggak nempel satu sama lain pada saat dia ngembang. Karena ingat, pada saat kita taruh di sini nanti, dia itu akan ngembang, akan membesar. Bayangin, kalau misalkan dia ngembang satu sama lain, pasti akan lengket. Kalau udah lengket, udah berabe tuh, udah
udah susah. Sekarang kita akan proofing kurang lebih 30 menit. Rotinya udah di-proof kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Sekarang udah jadi. Lihat nih. Tuh. Mama. Bagus banget nih. Sebelum kita nge-bake, ovennya kita preheat dulu 180 derajat Celcius. Jadi pada saat kita selesai egg wash, kita langsung bake tanpa nunggu-nunggu. Sekarang gua mau siapin egg wash. Jadi 1 whole eggs. And then ini kita kocok. Baru kita tambahin susu. Egg wash udah ready. Sekarang ini kita egg wash. Nah, gini nih. Pelan-pelan. Jangan terlalu kasar karena dia ini udah ngembang, guys. Sekarang ini udah kita egg wash, gue mau langsung nge-bake. Ini kita bake suhunya 180 derajat Celcius kurang lebih 8 sampai 10 menit atau sampai rotinya ini udah golden brown. Oke, jadi ini udah di bake kurang lebih berapa tadi? 8 sampai 10 menit. Hasilnya tuh kayak gini. Ini gue udah siapin cooling rack. Fungsinya karena ini kan habis di bake dan bawahnya ini kan panas. Jadi make sure banget ini kita angkat. Kita taruh sini supaya bawahnya tuh dingin dan nggak berkeringat. Terkadang ada yang lupa untuk diangkat, jadinya bawahnya tuh basah berkeringat karena dia masih panas doughnya. Oke, jadi ini kembar siam seperti yang gue bilang tadi, dikasih jarak. Dan ini mungkin karena ini agak tinggi ya, jadi turun ke samping. Mungkin ya. Wah, lembut banget ini. Oke, mantap. Tada! Bagus ya. Sekarang kita masuk ke tahap cream cheese filling. Jadi di garlic butter bread. Itu Korean garlic cheese bread. Itu dia ada cream cheese-nya di bagian tengahnya. Itu yang sekarang akan kita bikin. Oke? Langsung kita mulai. So, cream cheese-nya kayak gini. Kalau kalian bisa lihat tuh teksturnya tuh tough, berat. Ini gue tambahin icing sugar sama krim, and then ini kita whisk. Ini udah jadi, teksturnya tuh jadi kayak gini nih, tough ya, padat. Ini kita masukin ke dalam piping. Jadi ini kita simpan dalam kulkas. Sekarang kita masuk ke step berikutnya, bikin garlic butternya. Jadi ini garlic butternya ini unik, karena bukan garlic butter pada umumnya yang biasanya asin, gurih. Tapi untuk garlic butter ini karena kita buat untuk di roti, jadi rasanya tuh ada sedikit manis. Langsung kita mulai. Butter kita masukin dulu. Jadi ini kita manasin dulu butternya sampai dia meleleh. Jadi di video YouTube yang lain, mereka lelehin butter dulu, baru dimasukin bawang putih. Sedangkan gua bikin yang berbeda kali ini. Gua campurin bawang putihnya di awal dengan si mentega, supaya dapat rasa dari bawang putihnya itu lebih dapat. Gimana sih ngomongnya? Supaya rasa bawang putih itu lebih dapat ke mentega. Oke, setelah dia udah meleleh kayak gini, langsung kita pindahkan ke dalam bowl. Mumpung lagi panas, kita tambahkan parsley supaya parsleynya ini keluar wanginya. Parsley masuk. Lalu gula sama susu kental manis. And then telur. Oke, jadi rotinya
Udah beres semuanya, udah di oven. Sekarang kita bikin garlic butter bread. Kalian udah pasti tunggu-tunggu. Lama banget sih kak, aduh nggak sabar pengen lihat garlic butter bread. Sabar, sekarang nih saatnya. Ini kita potong kayak gini. Habis itu kita silang. Jadi bentuk X, ya kan? Habis itu bagian tengah, ini kita potong. Jadi kayak bintang gitu. Nah, nice ya. Tuh. Sekali lagi. Potong samping. Lurus dulu pertama. Oke, ini kita puter. Oke, habis itu kita potong. Jadi X. Ya enggak? Jadi X. Habis itu tengahnya kita potong lagi. Nah. Jadi kayak gini. Nanti tengahnya ini kita filling sama cream cheese-nya. Sekarang ini kita pipe. Yang tebal supaya dia mekar. Garlic butternya. Jadi ini kita dip. Kita poles. Oke, taruh di tray yang bekas tadi kita bake. Oke, jadi ini kita bake di suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 5 menit. Jangan terlalu lama, sebentar aja. Karena dia kan udah matang. Kalau kalian nge-bake terlalu lama nanti dia akan jadi keras. Yeay, sekarang hasilnya wow. Semuanya jadi. Nice banget. Jadi ini Korean garlic cheese bread. Ya udah jadi, udah selesai difoto juga. Sekarang waktunya untuk kita icip. Oke? Sih. Wah, enak banget nih wanginya, demi apapun. Unik sih. Gue baru pertama kali nyobain modelnya tuh kayak gini nih. Tuh, unik. Oke, sekarang kita coba. Wah. Rotinya empuk banget. Karena ini kan fresh buatan sendiri. Terus cream cheese-nya itu loh enak gitu loh, kayak rasanya tuh match sama bawang putih, parsley sama cream cheese. Dari cream cheese, bawang putih tuh kayak cocok gitu dari rasanya. Terus dia ada rasa asin, gurihnya ada karena dia pakai cream cheese kan. Terus juga manisnya ada, asamnya ada. Ini kayak satu roti yang benar-benar komplit rasanya dan kompleks. Ini patut sih buat kalian coba di rumah. Enak, serius, gue nggak bohong, enak. Kalian ikutin resep gue, ada di kolom box deskripsi. Pasti jadi, pasti enak. Dan menurut gue worth it sih untuk dibikin. Buat kalian bikin di rumah, worth it. Ini enak banget, Korean garlic cheese bread. Approve, delicious. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like video ini, subscribe, oke? Tekan tombol bell notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video gue yang terbaru. Gue Christo, sampai ketemu di video berikutnya. Peace.